Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Lidianti, NPM 19212000529. Saya dari kelas I semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Devin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka sifat itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menekan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduderi, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dan otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menaati hukum, manusia menyadarkan akan tujuan-tujuan agamanya, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan hukumnya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dan dalam pandangan pemikiran-pemikiran muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris, sebagaimana implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintahan menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat. Sebagaimana bahan bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua mampu mengakomodasi
kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional dan mencakup rasionalitas esensi, rasionalitas kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dan hukum internasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.